Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Pak Zaim, dalam materi pembelajaran agama Islam. Nah, kita akan membahas pembelajaran 11 tentang kemarin sudah zikir, sekarang kita akan membahas tentang doa. Doa itu biasanya dilakukan setiap hari. Tapi kalian tahu atau tidak pengertian dari doa? Doa adalah cara memohon kepada Allah dengan merendahkan hati dan tunduk kepadanya. Nah, tapi dalam intinya doa itu adalah memohon kepada Allah. Jadi kalau kita memohon kepada Allah, maka disebut dengan doa. Berbeda dengan orang yang berdoa tapi selain kepada Allah, itu namanya sikapnya adalah syirik. Namun orangnya pelaku dari perbuatan syirik tadi itu namanya adalah musyrik. Tujuan dari berdoa itu sangat banyak sekali. Pak Zaim akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dikarenakan ketika kita berdoa, biasanya kita harus atau minimal dengan bacaan ta'awud dulu. Jadi kalau seumpamanya berdoa, baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, seperti itu. Untuk apa? Untuk meminta perlindungan Allah dari apapun, segala jenis keburukan yang ada di dunia. Nah, contohnya sekarang kita mendapat musibah, maka kita harus berdoa. Berikutnya, yang kedua, tujuan dari berdoa adalah agar selalu dalam bimbingan Allah. Kenapa? Karena doa termasuk bagian dari zikir. Jadi, ketika kita berdoa, maka kita akan mengingat Allah. Nah, ini tujuannya agar kita mengingat Allah dan Allah akan mengingat kita sehingga kita akan dibimbing, diberi petunjuk oleh Allah. Yang selanjutnya, agar kita ini bisa selamat di dunia sampai akhirat. Nah, ini biasanya kita doa, ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini dimaksudkan adalah untuk meminta keselamatan di dunia sampai nanti di akhirat semuanya akan selamat. Nah, seperti itu. Tujuan dari doa selanjutnya adalah mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas berkah dan rahmat yang telah diberikan kepada kita. Nah, berkahnya apa? Rahmatnya apa? Itu macam-macam sekali. Contohnya kita bernafas. Kita bernafas seperti yang saya terangkan kemarin, kita bernafas itu gratis, tidak membayar dengan seperti di rumah sakit. Kalau kita menghirup udara di luar rumah akan gratis, maka tidak perlu membayar. Nah, ini caranya kita mewujudkannya, mensyukurinya bagaimana? Dengan cara berdoa. Nah, itu adalah tujuan dari berdoa. Berikutnya adalah waktu-waktu yang sangat mustajab atau gampang dikabulkan oleh Allah itu kapan saja. Nah, kita akan membahasnya. Yang pertama yaitu setelah sholat wajib. Nah, setelah sholat 5 waktu. Kalian kan mengerjakannya kan? Tidak pernah bolong kan? Kalau bolong, kalau sering bolos, maka kalian harus meningkatkannya. Diusahakan agar 5 waktu tetap terjaga. Nah, setelah sholat 5 waktu, setelah sholat wajib, maka kita disunahkan untuk berdoa. Karena termasuk waktu dari doa yang mudah dikabulkan. Selanjutnya, ketika membaca Al-Quran, kita diharuskan untuk membaca doa. Nah, kalau kalian mengaji di sekolah maupun di rumah, biasanya kalau sebelum ngaji atau setelah mengaji itu biasanya membaca doa. Nah, ini faedahnya banyak sekali, manfaatnya banyak sekali.
Karena dalam waktu ketika kalian mengaji itu, doa kalian akan dipermudahkan, tidak dipersulit oleh Allah untuk mencari ilmu dalam mengaji tadi. Selanjutnya, ketika di tengah malam. Nah, biasanya kita sebagai orang Muslim biasanya melakukan sholat sunnah yang namanya sholat sunnah tahajud ataupun witir. Nah, ataupun yang lain, sholat hajat atau yang lain. Nah, ini dimaksudkan agar doa kita ini dipermudah. Karena ketika malam itu semuanya manusia, banyak yang tidur, sehingga kita kalau berdoa maka akan mudah dilihat oleh Allah, sehingga doa kita akan cepat dikabulkan. Selanjutnya, ketika kita puasa dan ketika puasa wajib seperti Ramadan, maka kita doanya akan mudah dikabulkan. Kenapa? Karena ketika kita menahan lapar, menahan dahaga, itu semuanya akan menambah keimanan, memperkuat keyakinan, sehingga kita ketika berdoa maka akan cepat dikabulkan. Yang terakhir, ketika kalian diizinkan untuk haji, maka kalian berdoa yang banyak ketika haji, khususnya ketika tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah dengan doa-doa tertentu. Nah, biasanya ketika pulang juga dimintai doa. Kenapa? Karena doanya yang paling mustajab itu ada di Masjidil Haram. Dalam berdoa ada beberapa tata cara yang perlu kalian ketahui. Nah, Pak Zaim akan menjelaskan tentang tata caranya ketika berdoa. Yang pertama yaitu dengan membaca basmalah. Untung-untung kalau seumpamanya sebelum basmalah membaca ta'awud. Setelah membaca basmalah, kita membaca hamdalah atau tahmid atau bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, kita membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, seperti itu. Selanjutnya, doa yang kita inginkan apa? Misalkan doa untuk kedua orang tua. Contohnya, kedua orang tua adalah Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu. Terus setelah itu ditutup. Biasanya doanya ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selanjutnya, setelah doa-doa tadi disebutkan, maka dilanjutkan dengan membaca sholawat kembali. Nah, setelah membaca sholawat, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, setelah membaca sholawat, kita membaca hamdalah lagi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu adalah tata cara dalam berdoa. Selanjutnya, tentang adab berdoa. Nah, kita berdoa disunahkan yang pertama adalah menghadap kiblat, karena kiblat kita ketika beribadah itu berada di Mekah atau Ka'bah. Tetapi ketika berdoa, maka kita disunahkan juga mengangkat kedua tangan dengan tangannya ini menghadap atau ke arah atas. Jadi tidak ke arah kiblatnya kita sholat, tapi ke arah atas. Nah, ini dimaksudkan dalam adab berdoa. Ketika selesai berdoa, maka kita disunahkan juga untuk mengusapkannya tangan kita setelah berdoa tadi, diusapkan ke muka. Nah, fungsinya apa? Untuk setelah berdoa kita keberkahannya biar melimpah kepada diri kita. Nah, seperti itu. Ketika berdoa itu kita harus khusyuk dan penuh keyakinan. Karena kalau tidak yakin diterima, maka tidak akan pernah diterima. Maka dari itu ketika kalian berdoa harus yakin doa kalian apa. Misalkan tadi doa
kedua orang tua, maka kalian harus yakin bahwa doa kalian akan diterima Allah dan dilimpahkan keberkahannya kepada kedua orang tua kalian. Yang terakhir, ketika kalian berdoa, maka kalian harus melakukannya secara terus-menerus atau kita kenal dengan nama istiqomah. Kalau kalian tidak istiqomah, maka doa kalian juga tidak akan dipermudah oleh Allah. Jadi mungkin saja doa kalian tidak akan diterima atau mungkin saja doa kalian tidak cepat dikabulkan. Maka dari itu kalian harus berdoa dengan istiqomah. Dari materi yang Bapak sampaikan tadi, maka bisa diperoleh bahwa doa merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi diri sendiri sebagai manusia. Begitu pula, doa merupakan suatu cara atau jalan agar manusia selalu ingat kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka secara tidak langsung, doa merupakan zikir kepada Allah. Karena dengan berdoa kepadanya, kita sebagai hamba Allah tidak melupakan keberadaan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi materi pembelajaran 11 tentang berdoa yang Bapak Zain sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.